Situasi sulit atau keterpurukan yang dialami suatu komunitas, kaum, atau bangsa adalah cara Allah untuk melahirkan orang-orang hebat pemberi solusi atas masalah-masalah yang ada. Maka berbahagialah saat datang kesulitan, karena ini adalah peluang bagi Anda untuk melakukan terobosan baru, menunjukkan ide-ide brilian yang akan menyelamatkan banyak orang. Bila kita tidak berdaya tampil elegan memberi solusi di situasi sulit, pasti akan tetap lahir orang-orang lain yang sudah dirancang oleh Sang Khalik untuk mempergilirkan orang-orang hebat menjadi pemimpin komunitas atau bangsa. Berdasarkan fakta-fakta sejarah, ide-ide brilian selalu bersumber dari orang-orang unik. Orang-orang unik ini karena imajinasi dan pikirannya terlalu maju dan jauh melampaui orang-orang di zamannya, maka sering terkesan seperti orang-orang gila. Dan memang sering dicap gila oleh masyarakat atau komunitasnya karena pikirannya yang tidak terjangkau orang kebanyakan. Akan tetapi, ide-ide gila dari orang-orang unik ini selalu terbukti menyelamatkan sebuah komunitas atau bangsa. Ketika seorang prajurit berpangkat rendah Majapahit yang hanya bertugas sebagai pengawal keputren tampil memberi ide-ide brilian kepada Prabu Jayanegara untuk meloloskan Sang Prabu dan keluarganya dari istana yang sudah dikuasai oleh pemberontak Rakuti dan pasukannya, tidak ada yang menyangka kalau prajurit itu juga punya ide-ide cemerlang untuk membalikkan keadaan menjadi kemenangan. Para punggawa kerajaan Majapahit yang sudah senior dan punya jabatan yang jauh lebih tinggi berhasil dipengaruhi untuk membalikkan keadaan, merebut kemenangan di situasi sulit. Meski sempat meragukan ide-ide gila prajurit berpangkat rendah itu, para komandan senior yang tadinya mendukung pemberontakan Rakuti merasa kecewa atas kesombongan dan kesewenang-wenangan penguasa baru itu, sehingga terpaksa mengikuti saran-saran sang prajurit pengawal keputren tersebut. Kegilaan pemikiran sang prajurit yang tadinya tidak diperhitungkan berhasil memberikan kemenangan dan membalikkan keadaan menjadi lebih baik. Karena ide-ide yang nampak gila ini, maka dia diangkat menjadi Mahapati oleh Raja Majapahit dan sampai sekarang namanya harum dan dikenal dengan nama Mahapati Gajah Mada yang pernah berhasil mempersatukan Nusantara. Presiden pertama Indonesia, Soekarno, terinspirasi dengan ide-ide dan kehebatan Mahapati Gajah Mada yang pernah berhasil mempersatukan Nusantara. Kalau saja kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara tidak mengalami nasib buruk yang sama, yaitu hidup di masa-masa sulit atas penindasan kolonialisme dan imperialisme, pastilah peluang untuk mempersatukannya menjadi NKRI akan menjadi mustahil dan menjadi sekedar konsep kegilaan yang tidak masuk akal. Hikmah dari setiap masalah dan penderitaan selalu menjadi titik balik dari sebuah keberuntungan lebih besar. Persamaan nasib dalam kondisi sulit dan keterpurukan itulah yang melahirkan pemimpin besar Soekarno yang melahirkan NKRI. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW sedang dirundung kesedihan dan keputusasaan atas situasi sulit yang mereka hadapi saat persiapan perang Khandaq, mereka dilanda stres berat dan keraguan. Apakah mungkin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih kecil ini bisa menang, sementara disadari dalam pasukan kaum muslimin sendiri banyak orang-orang munafik yang bisa saja berbalik menjadi musuh dari dalam yang lebih berbahaya. Sementara dari luar terkepung oleh gabungan pasukan besar yang tidak lama lagi akan tiba di Madinah. Dalam situasi mental pasukan seperti itu dibutuhkan ide-ide brilian yang sedikit gila tapi bisa mengangkat mental pasukan dan membalikkan keadaan.
lahirlah ide gila dari Salman Al-Farisi yang menyarankan untuk menggali parit sepanjang 12 km mengelilingi Madinah. Lebarnya 4,5 meter dan kedalamannya 3,5 meter. Ini benar-benar ide gila dalam situasi yang mencekam. Kaum muslimin akan menggali parit yang sangat panjang, lebar, dan dalam. Rasulullah sebagai pemimpin yang berpikiran luas, cerdas dan sangat paham kondisi itu, memberi kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya bahwa kelak Romawi Timur, Persia dan Yaman akan dikuasai orang-orang Islam. Hadis riwayat Ahmad. Optimisme yang ditanamkan dalam momen tersebut tetap membuat semangat meski kondisi begitu susah. Ketika orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang munafik mendengar kabar gembira dari Rasulullah itu, mereka tertawa menghina dan menganggap Nabi sudah gila. Bagaimana mungkin orang yang sekarang lagi diembargo dari segala arah, baik politik, ekonomi, bahkan secara geografis, bisa menang membebaskan Romawi Timur dan Persia? Dan kini sedang menggali parit yang sangat tidak masuk akal, panjang, lebar, dan dalamnya bisa selesai sebelum perang. Tapi sejarah telah membuktikan semua kemenangan itu. Allahu a'lam bissawab.